Judul saya ada discipleship, apakah amanat agung masih menjadi prioritas? Saudaraku, saya mau pakai beberapa gambar. Saudara bisa baca dan saudara bisa lihat. Tayangkan saja gambar yang berikutnya. Ini efek memuridkan orang lain terhadap pertumbuhan rohani pribadi. Mungkin kita katakan, apa gunanya saya memuridkan? Apa gunanya saya terlibat untuk menggembalakan 1, 2, bahkan 3 orang. Bahkan mungkin sudah dipercaya bisa lebih dari 3, lebih dari 5. Apa gunanya? Apa efeknya? Penelitian dari Bilangan Research Center katakan bahwa 80% itu berpengaruh. Percayalah, di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita, Tuhan libatkan kita untuk kita menggembalakan, untuk kita memuridkan. Itu sebuah kehormatan. Amin. Saya tidak sempurna, Kak Pauline tidak sempurna, El tidak sempurna, Miss Olive tidak sempurna, Johan tidak sempurna, Safi tidak sempurna, Sevi bukan Safi, Sevi. Ya, lalu mesti diedit, ya kan. Lalu Isya tidak sempurna, ya kan. JJ juga tidak sempurna, Willy juga tidak sempurna. Tidak semua, kita tidak sempurna. Makanya kalau saudara minta pembina yang sempurna, enggak ada. Ya kan, enggak ada saudaraku. Tapi di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita, Tuhan masih pakai kita. Bukankah itu luar biasa? Amin ya. Amin ya. Saya berdoa saudara dikuatkan. Aku enggak sempurna. Aku enggak sempurna, enggak apa-apa. Memang Tuhan enggak menuntut sempurna. Dan memang tidak ada yang sempurna. Wong dari 12 murid ada 1 murid hilang kok. Ya kan? Dan 11 murid. Oh, itu haleluya saudara. Di tengah-tengah gurunya membutuhkan perhatian, di tengah-tengah gurunya membutuhkan dukungan, doa dan lain sebagainya, tinggal tidur kok. Ya kan? Orang-orang terdekatnya Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes tinggal tidur tuh. Ya. Bahkan pada waktu Yesus disalib dia sendirian, praktis. Surga juga meninggalkan dia, anak binaannya juga meninggalkan dia. Kenapa? Karena mereka tidak sempurna. Ya kan? Tetapi penelitian ini membuktikan bahwa sekalipun kita tidak sempurna, ternyata pemuridan kita banyak berpengaruh. Yang sedikit berpengaruh 13%, ya, tidak material. Jangan lihat yang 13% dong. Lihatnya yang 80%. Oh, berarti Tuhan bisa pakai aku nih. Yang kedua, dampak dari pemuridan. Ini dari penelitian Bilangan Research Center. Di dalam Tuhan Yesus menemukan tujuan hidup. Orang-orang muda menemukan kerinduan bahwa aku ingin membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Saudara ada di dalam kelas, di dalamnya kemarin Kak Pauline cerita tentang love, sex, and dating. Kenapa kok love, sex, and dating kita terus ajak berikan? Karena kita rindu punya keluarga yang harmonis dan bahagia. Nggak enak keluarga yang bercerai itu. Karena itulah jangan mau menjadi generasi penerus. Tolong jangan merasa tertuduh. Saya ngomong seperti ini, kalian boleh tanya sama Kak Pauline. Keluarganya cukup banyak yang bercerai. Tetapi pada waktu kami menikah, we commit. Di dalam anugerahnya, kita mesti bangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan kita dimuridkan. Kita dimuridkan, saudara. Yang dimuridkan oleh para pembina, ditanam nilai-nilai, ditanam warisan yang bagus. Nah, dampak dari yang ditemukan oleh Bilangan Research Center adalah ternyata salah satu dampaknya, aku ingin membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.
Yang kedua, aku yakin akan berhasil mewujudkan mimpi-mimpiku. Itu dampak dari pemuridan. Kenapa? Karena dia menemukan Tuhan. Karena dia menemukan kekasih jiwanya. Dan dia boleh membangun kehidupan. Kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan firman-Nya. Sehingga menemukan banyak hikmat dari kebenaran firman-Nya. Dari penelitian Bilangan Research Center menemukan 4 kunci pelayanan anak muda. Yang pertama adalah khotbah sangat berguna dan relevan. Makanya EL berikan tema demi tema. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar. Karena itu saya mengajak saudaraku dicatat. Dicatat. Karena kalau saudara nggak catat, saudara akan lupa. Percayalah saudara akan lupa. Ya kan? Kenapa kita upayakan untuk ada PowerPoint? Karena ilmu komunikasi mengatakan kalau kita bicara ditambah dengan PowerPoint itu akan mendapat penyerapan lebih besar. Ya, yang pertama khotbah yang sangat berguna dan relevan. Dan tentunya itu bersumber dari firman Tuhan. Bersumber dari kebenaran yang hakiki. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah kultur dunia yang menghalalkan segala cara, sehingga kultur apapun bahwa seks bisa dilakukan oleh orang-orang muda, kan itu sudah umum. Di gereja saudara diajari untuk saudara menahan diri, bahwa seks itu mulia, seks itu kudus, seks itu luar biasa, dan seks itu indah. Tetapi itu akan menjadi luar biasa, akan menjadi indah, akan menjadi benar-benar ajaib kalau dilakukan setelah menikah. Ya, dari mana kok kita bisa mengajarkan seperti itu? Dari firman Tuhan. Yang kedua, saudara didorong untuk ada di dalam komunitas sel. Karena itu jemaat ini ada komunitas sel. Itu bukan pilihan. Seperti halnya saudara berisi dari sel-sel tubuh saudara. Tubuh kita ini kan terdiri dari sel-sel, ada sel rambut, ada sel kulit, ada sel-sel yang lainnya. Begitupun kekristenan. Ya kan, gereja diibaratkan sebagai tubuh Kristus. Ya terdiri dari sel-sel. Itulah gaya hidup alamiah setiap orang percaya. Detik di mana kita lahir baru percaya kepada Yesus, detik yang sama ada sebuah DNA ilahi, yaitu hidup di dalam komunitas. Kak, tapi komunitasku tidak sempurna. Ya mana ada sih komunitas yang sempurna? Wong komunitasnya Yesus aja tidak sempurna. Ada tuh yang lari, yang pergi dari Komsel, Yudas Iskariot. Ya kan? Itu membuktikan bahwa dia ada di dalam komunitas yang tidak sempurna. Tetapi buat yang ada di kelas pekerja Kristus kayaknya ya, kemarin Yvonne ya, minggu kemarin ya, hari Jumat kemarin sampaikan tentang komunitas sel itu seperti 2 sayap. Ada sayap ibadah raya, ada sayap komunitas sel. Bagaimana seekor burung Raja Wali bisa terbang dengan tinggi, dengan kuat kalau punya 2 sayap, yaitu sayap ibadah raya dan sayap komunitas sel. Begitupun saudara diajak, ayo ada di dalam komunitas sel. Yang ketiga, pemimpin gereja, orang yang saya teladani, kepemimpinan yang meneladani. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan, kita sama-sama memberikan teladan. Ini bukan menjadi sebuah tekanan, tetapi sebuah kehormatan. Oh ya, aku belum sempurna, nggak apa-apa. Ya kan, sempurnanya kapan? Nanti kalau kita pulang ke surga. Ya kan, tetapi sampai di titik terakhir pun kita masih terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Ya. Jadi jangan kecewa teman-teman yang menjadi anggota Komsel. Ya kan, jangan kecewa dengan PKS saudara. Tidak perlu ada kekecewaan, ya. Oh lupa dia mengucapkan ulang tahun, dia juga manusia. Ya kan. Selalu harus ada ruang yang namanya ruang kegagalan di dalam komunitas itu. Kak, kenapa ruang itu mesti ada? One day saudara akan menikah. Berapa banyak saudara yang rindu menikah one day? Ya, one day saudara akan menikah. Kalau saudara menikah, saudara mengeja pernikahan apa sih? Oh,
makan berdua setiap waktu. Iya kalau nggak kerja. Tapi kalau kerja, mesti atur waktu kan. Iya kan. Mengeja pernikahan itu sederhana. Saudara mengizinkan seseorang yang saudara cintai untuk menyalipkan hidup saudara. Tanpa komplain, tanpa marah, tanpa kecewa, dan tanpa pahit. Itu. Ejalah pernikahan seperti itu. Ya kan, one day ia akan menikah. One day ya. Ya, dengan siapa? Tanya sama ia, dia lebih tahu. Dan tanya sama Tuhan. Ya kan. Nah, ia mesti memperlengkapi dengan pikiran yang demikian. Orang yang kita menikahi adalah orang yang tidak sempurna. Betul kan? Yang sempurna cuma satu pribadi, Yesus. Artinya kita mengizinkan kelemahannya dia melukai kita. Betul ya? Nah, kelemahannya dia melukai kita, itu artinya kita mesti lepaskan pengampunan. Berapa kali aku mesti mengampuni, Kak? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tiap kali dia melakukan kegagalan di hal yang sama, di hari yang sama, bahkan mungkin di jam yang sama, kita cuma katakan, I love you, aku ampuni kamu. Begitu iya? Mengerti ya? Begitulah. Ya kan? Kepemimpinan yang menelitian teladan. Nah, yang menarik adalah saya memiliki pembimbing rohani atau mentor di gereja. Berapa banyak saudara yang tahu nama ayah atau ibunya? Saya anggap yang gak angkat tangan gak tahu nama ayah, nama ibunya. Berapa banyak yang tahu nama ayah dan nama ibunya? Tahu gak? Ada yang gak angkat? Ya, kalau saya tahu, J. Broto Raharjo. Ya, turunkan. Saudara, hal yang sama di tempat ini. Di tempat ini setiap saudara punya kakak, ya kan? Kakak yang akan mendampingi setiap saudara di dalam pertumbuhan rohani saudara. Di tengah-tengah kelemahan setiap mereka mendampingi, mereka menjadi mentor.